sendiri, kita gantikan, kita pompa dari luar. Intinya seperti itu. Jadi kita menunda proses kematian seperti itu. Jadinya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Misalnya kita lagi jalan di mana misalnya di lapangan. Terus tiba-tiba ada orang tidak sadarkan diri, jatuh begitu saja. Nah itu harus langsung kita datangi. Tapi pertama kita ini step-stepnya. Yang pertama first aid itu adalah lihat apakah ada bahaya di sekitar atau enggak. Kita nggak boleh, jangan jadikan korbannya jadi dua. Basicnya kan itu. Jadi korban ada satu, jangan sampai kita juga dalam bahaya. Nah contoh bahaya itu apa? Kita berada di tengah jalan. Nah jangan dulu ditolong, berarti kita harus bawa dulu korbannya ke tempat aman. Kedua, misalnya di dalam api, misalnya di sekitar ada api, atau misalnya ada basah, ada listrik misalnya yang terbuka, atau misalnya kita ada bau gas ternyata. Nah, atau misalnya ada juga pasiennya berdarah-darah misalnya. Ada darah, misalkan pasiennya punya sakit, misalnya HIV, atau misalnya penyakit lain yang kita nggak tahu, hepatitis. Kita kalau misalnya kita tolong dan kita ada luka juga, kita bisa ketularan juga. Jadi kalau mau menolong orang, pertama pikirkan dulu diri kita sendiri. Kita sendiri akan berbahaya juga apa enggak untuk menolong orang ini. Kalau dikira-kira berbahaya sekali, tidak usah, nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa dipindahkan korbannya ke tempat yang lebih aman, pindahkan dulu korbannya ke tempat yang lebih aman. Itu kita cek dulu. Kita cek dulu pasiennya ini sadar atau tidak. Kalau misalnya ternyata sadar, kan kita cara ngeceknya gini. Kak Awan bisa tolong di boleh. Nah, gimana cara mengecek respon? Misalnya ini ada orang tiba-tiba jatuh, kolaps tidak sadar. Atau di sini aja, di sini aja Kak. Di sini dulu aja, biar di kelihatan. atas nih. Jadi di bagian bahu Pak, bagian sini, seumpama dia jatuh ya. Pak bisa dengar saya? Ya, Pak bisa dengar saya? Karena dengan respon kata-kata dan tekukan ini, kalau dia ada berespon berarti berarti dia cuma pingsan biasa. Nah, kalau tidak ada respon sama step berikutnya. Kalau misalnya, kenapa kita harus ngeceknya ini? Kita ngeceknya ini harus keras. Jadi kita inflict pain atau kita bikin sakit bahunya, biar bangun. Dan kenapa harus dua-duanya? Pakai kayu. Pakai kayu, kasihan dong kalau ternyata sadar. Jadi dua-duanya kanan dan kiri, karena pasien stroke itu sebelahnya biasanya nggak bisa merasa. Jadi kita harus kanan dan kiri. Bisa jadi dia sebelah kirinya atau sebelah kanannya dia nggak berasa bahunya. Jadi kita harus dua-duanya dan harus kencang. Pak, harus begitu. Kalau misalkan ternyata dia bangun, nah, kalau ternyata bangun, nggak masalah. Berarti kita tinggal panggil bantuan. Tinggalkan aja orangnya di tempat, nggak masalah kalau dia bangun. Kalau orang bangun berarti jantungnya dan nafasnya berarti masih bagus. Jadi nggak usah, nggak apa-apa kita nggak tolongin, biarkan saja dia istirahat. Kita yang paling penting cari pertolongan dulu. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini barulah kita masuk ke first aid ini. Nah, kita kalau misalnya kita lihat dulu nafasnya. Jadi kita itu cara ngecek nafas itu, ini dia ini sendiri ya. Oke, kita dulu. Kita cek dulu kalau misalnya pasiennya nggak bangun, nggak buka mata, kita cek dulu bernafas atau tidak. Cara ceknya, kalau misalnya pakai jaket susah tebal kayak gitu, boleh dibuka dulu, kita buka. Terus habis itu kita cek kayak gini aja. Ada pergerakan dan ceknya itu minimal 5 detik, maksimal 10 detik. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada nafas sama sekali. Nah, barulah kita ke step berikutnya. Ternyata nggak ada nih nafasnya setelah 10 detik. Oke, kalau ini dulu aja. Kalau ternyata dia bernafas, itu dulu aja. Tapi nggak bangun. Kan kita panggil nih, nggak bangun. Ya, nah itu kita recovery position. Recovery position itu seperti apa? Kita pertama jauhkan dulu yang dekat. Coba kawan boleh pertama kita hilangkan. Kita hilangkan dulu seperti barang-barang yang menempel, yang bisa melukai badan. Luka itu sabunnya, lepas sudah. Ya, biasanya yang penting verbalize saja. Ya. Oh benar-benar. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian ini dilepas. Jangan diambil ya. Enggak, belum. Ini juga membahayakan, pulpen.
Ini kacamata, maaf ya Pak, tadi ya. kacamata. Barang-barang yang mudah lepas atau Singkirkan mengganggu dulu, dicopot dulu. dicek lagi Pak. Nah, nggak kunci. Ini barang-barang yang membahayakan pasien. Kunci, kacamata. Dicek dulu semuanya ya. Oke, sedang nggak ada yang membahayakan. Sebenarnya cincin juga bisa. Iya. Boleh ambil aja Pak. Bisa. Enggak apa-apa, ceritanya aja. Iya, ceritanya. Jadi Ya. kita kemudian ambil tangan di sini seperti ini Pak. Nah, untuk nge-lock rollnya atau memutar, kita ini si apa ini? Kakinya. Si lutut ya, Lututnya lutut diangkat diangkat dulu. dahulu seperti ini, lutut triangle ya. Kemudian kita bisa langsung guling dengan menarik si paha ini. Paha ini ditarik. Lakukan aja. Apa Pak? Lakukan aja enggak apa-apa. Iya, lakukan aja ya. Sudah pasrah kok. Tangannya di diinikan dulu. kepala. Nah, Tangannya di Di bawah. telinga. apa tuh? Oke. Aduh. Seperti ini. Seharusnya kalau Dahulu. benar itu gampang jadi. Iya benar. Mbak tumpuan. Oke. Aduh ini mantap. Di tangannya ini untuk tumpuan ya Pak ya. Gunanya apa untuk tumpuan biar si pipi itu tidak terluka. Dan ini akan membuka jalan nafas juga sih kalau dengan posisi Biasa bernapas. Kalau misalnya miring, itu kalau misalnya biasanya kan gini pasien nggak sadar, entah lidahnya itu biasanya nutupin jalan nafas ke belakang. Jadi lidahnya jalan ke belakang. Jadi yang kalau misalnya dia mau nafas lewat mulut, dia jadinya tertutup biasanya jadi ngorok kayak gitu. Terus habis itu misalkan dia muntah, kan kadang-kadang pasien nggak sadar itu dia tiba-tiba muntah tuh habis itu. Nah kalau misalnya ada posisinya dia seperti ini, dia bisa tersedak aspirasi, jadi masuk ke jalan nafasnya, muntahannya. Sudah panik. Jadi harus dimiringkan supaya ketika miring gini, kalau dia muntah, muntahannya langsung ngalir ke samping dan stabil. Nggak usah kita liatin terus, dia akan stabil seperti itu. Jadi itu gunanya untuk recovery position. Kemudian itu kalau sudah sadar. Kalau nggak bernafas kita sudah hitung nih sampai 10, tidak ada nafasnya. Yang paling pertama kita call for help dulu. Kita minta tolong siapapun atau kita telepon dulu ambulans, tolong cari bantuan dulu. Bilang di sini ada pasien tidak sadar, misalnya di lapangan bola ada pasien tidak sadar, satu orang tidak bernafas. Terus habis itu ambilkan AED. Sudah, itu aja. Atau enggak kita tunjuk orang kalau di dalam kerumunan itu harus tunjuk satu orang karena biasanya ada namanya bystander effect. Jadi bystander effect itu misalkan kita nyuruh nggak jelas ke siapa, nggak ada ini yang berangkat jadinya. Jadi kita tunjuk aja satu orang, ini yang bajunya warna ini, tolong panggilkan ambulans ke sini, bawakan AED. Ada pasien tidak sadar seperti itu. Nah, tidak sadar, ini kan tadi ya kita cek respon, nggak ada respon, send for help, kita call untuk help, terus minta jangan lupa bilang ambilkan AED. Barulah kita mulai kompres dada. Kompres dada itu syaratnya kita lihat dulu nih antara antara papila kanan dan kiri, ambil di tengah-tengah sini. Jadi kita harus dorong di tulang dada, Terus kita itu kayak gini, pakai terserah mau yang di mana, mau yang mana, kanan atau kiri, yang lebih nyamannya aja. Tapi karena yang paling kuat kita sebenarnya di sini, di basis tangan sini, jadi ini yang ditaruh di sini. Gitu. Jadi jangan begini, jangan pakai ujung jari, jangan pakai begini, tapi pakai begini. Seperti itu. Terus untuk posisinya, ini kita harusnya di kanan pasien. Bagusnya kita di kanan pasien yang menolong ya. Kemudian ini kita tumpukan semua bahu. Ini kan ke pinggir ya. Di bawah. Oke, dokter yang ngomong atau Iya. saya? Oh boleh, Kak Awan aja biar sekali. Baik Pak, kalau lebih gampang lagi tarik aja dari puting susu kiri kanannya, kemudian tarik lurus, ambil tengah-tengah. Kalau untuk laki-laki itu lebih mudah, kalau untuk perempuan ambil 3 jari dari ulu hati. Seperti ini. Dadanya beda dengan laki-laki kan? Sudah. Iya. Kemudian yang untuk cara memompahkan kayak gini Pak, tumpuannya di sini nih. Nah, mompanya itu pakai berat badan, pakai badan ya Pak ya, jangan pakai siku. Kalau pakai siku akan capek dia.
Kita contohkan aja Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu sampai 30. Dan kompresinya harus kedalaman 5 cm nih. Seperti ini. Seperti ini terus dibalikin lagi. Untuk recoilnya atau Iya. apa itu? Recoil apa Ya, sih bahasa? jadi kan gini, jantung itu kan kayak bentuknya, anggaplah dia balon ya, yang punya isinya air. Nah, dia itu harus ngisi lagi dulu. Dia harus ngisi lagi dulu untuk masih kempes kayak gini udah kita pencet lagi. Kan nggak ada isinya jadinya, nggak ada darahnya yang kita pencet. Jadi kita harus tunggu dulu. Kita pencet 5 cm, udah gitu kan darahnya keluar. Kita tunggu dulu harus Biar balik bisa. kayak gini. Ya, biar dia balik lagi dulu darahnya ke dalam jantung. Setelah itu baru kita pencet lagi. Jadi nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu lambat gitu. Karena kalau terlalu cepat percuma, kita ini pencet nggak ada isinya, nggak ada darahnya, dia nggak balik lagi gitu. Terus berapa lama sih kita 30 kali. Per 2. Setelah 30 kali kita kasih nafas 2 kali. Seperti Jadi 3/2 ya. ya. Kita coba dihitung nggak? Nah, makannya kira-kira seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Setelah jadi kepalanya itu didorong ke atas sampai dia seperti ini. Dorong aja, pokoknya jangan ragu-ragu, dorong aja kayak gini supaya ininya terbuka. Gitu. Kemudian barulah dagunya kita buka, terus hidungnya kita pencet. Baru kita kasih nafas 2 kali. Kita diam. Gitu. Kita cuma punya 2 kali kesempatan untuk kasih nafas. Kalaupun nggak masuk, nggak masalah. Yang penting chest compressionnya yang paling penting. Nah, jadi kan kita gini, terus kita buka, terus habis itu kita kasih nafas 2 kali sambil kita lihat pengembangannya ada apa enggak. Nah, kalau dia ngembang dadanya, berarti masuk. Tapi kalau nggak ngembang dadanya, berarti nggak masuk. Berarti next kita harus lebih dorong lagi ininya, supaya ininya lebih terbuka. Tapi nggak usah kita kalau nggak masuk, aduh kita jadi 3 kali nih, kita jadi lama di sini. Jangan, karena yang paling penting kita dorong kompresinya yang paling penting. Jadi nafasnya kalau kita lihat nggak masuk, oh ya udah nggak apa-apa, kita evaluasi nanti selanjutnya. Langsung lagi kita harus dorong semua. Jadi semua badan kita ini ditumpukan ke sini dan ini nggak boleh nekuk. Lurus ya. Iya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Gitu boleh, atau cara hitungnya yang lain boleh. 1 sampai 10, 1 sampai 10. langsung. Nah, kasih kompresi seperti itu. Kalau- satu join berapa kali kompresi? 30. banding 30 kali 9. 30 banding 2. Maksudnya ini 30 30 kali kompresi, 2 kali 2 nafas. kali napas. Tapi itu kan tadi 1 sampai 9, 1 sampai 9, 2. Nah, itu maksudnya biar kita langsung head tilt sampai ininya ekstensi semua, kemudian chin lift, kita tutup sama kita kasih nafas 2 kali sambil lihat pengembangan dadanya dia naik atau tidak. 2 kali, sudah langsung. Kayak gitu. Itu Ya, itu balon. Kita tiup, kita lihat ada pengembangan, Ya, tiup lagi. sama kayak balon ya. jangan sampai sistem jumper tuh maksudnya mengikuti irama. Iya. Kan kita cuma waktu, kita punya waktu cuma sebentar. sekali. Tiup dua kali. Tiup 2 kali. Lepas. Ya. Dua kali. Iya, enggak tiup, lepas, tiup, lepas. Kan Tiupnya jangan begini pakai. pasiennya sadar. Ya. Ya udah, kalau pasiennya sadar tuh kita sudah, pasiennya udah nafas, berarti udah ada nadinya, udah gerak. Nah, berarti kita lanjutkan ke recovery position tadi. Yang tadi ya. Iya, yang tadi. Terus yang ketiga, kalau bantuan sudah datang, misalnya udah ada ambulans sama medik sama AED, ya sudah, kita sudah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya nih yang datang cuma AED, misalnya di bandara tuh selalu ada AED. Tapi belum tentu ada medik atau dokternya, belum tentu. Nah, kalau AED datang, nah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah fungsi itu. Silakan, Kak. Nah, ya. Oh, silakan Pak. Datang, pertama kita harus langsung nyalakan. Nah, Unit, okay. kita harus langsung nyalakan. Stay calm. Check responsiveness. Call for help.
bukan yang bahasa Indonesia ya. Ada yang bahasa Indonesia juga sih, Pak. Iya. Tapi Yang- kebanyakan mungkin bahasa Inggris ya, apalagi kalau di ini. Masa? Di bandara kan mesti Sama dengan yang di Malaysia. Atau di bandara beda. ngetip Beda-beda. bahasa Cina. Ada yang Philip, ada yang Ada yang ini. sini tuh ada juga sih digambarin sama dia gimana sih caranya. Nah, ini kadang ada yang nggak kayak gini Pak, kadang ada yang terpisah, ininya sendiri, tapi prinsipnya sama, yang satu ditaruh di atas ini, yang satu ditaruh di bawah sini. Kayak gini juga soalnya, ada yang cuma satu Ya, gini, ada yang jadi satu-satu, pokoknya satu ya. di sini, satu di sini. Oke, itu Untuk pemasangannya. untuk pemasangannya. Nah, untuk sebelum dipasang kita pastikan juga nggak ada ini kayak gini-gini logam-logam dibuka semua supaya nggak mengganggu aliran listriknya nanti. Oke. Jangan, Tempel aja, jangan. Pak. Manjau. Bajau, Jo. Ini kan tempel di orang. Ini kan cuma air. Simulator di jalan. Iya, boleh ya. Iya, ini Kalau Don't touch. Nah, Diulangin dari awal ya, gitu. ulangin aja dari awal, Kak. Tunggu. Nah, mungkin aja dah. Matiin aja ya. Oke. Bisa ada iramanya, bisa nggak ada iramanya. Ada iramanya, belum tentu jantungnya itu mompa. Ada juga yang dia dia ada iramanya tapi terlalu random. Iya. Jadinya dia tetap nggak bisa untuk mompa dengan benar, mompa darah dengan benar. Nah, jadi dia ngebacain kapan kita harus mulai CPR, kita mulai resusitasi jantung paru, kapan nggak usah harus dia shock dulu. Gitu. Jadi kadang gini, jantung itu ada yang iramanya terlalu cepat. Jadi ini orang nggak sadar. Jadi diem jantungnya. Kan tadinya begini-begini terus nih. Terus habis itu di shock sama dia jadi diem. Setelah diem itu harus langsung kita pompa lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu fungsinya AED. Kan kalau misalnya medi kan kita biasanya baca dulu tuh iramanya. Kapan kita harus kasih ini, kapan kita stop, kapan kita harus shock dulu gitu. Kalau ini dia ngebacain untuk kita. Jadi kita tinggal ngikutin aja, untuk orang awam juga bisa gitu. Berarti nanti perintahnya untuk mompa dari situ ya? Iya, nanti perintahnya dari mompa dari sini. Nanti kita coba nyalain dulu. Emang ini ada ada jantungnya? Nggak ada, Pak. Apa ini? sininya. Kan makanya ini trainer. Kita AED trainer. Nah, Units okay. oke. Stay calm. Check responsiveness. Call for help. Nanti dia ngasih tahu. Attach defib pads to patient's bare chest. Oke, kan kita udah nih, kita Ya. udah attach nih, udah sampai sini nih, dia. Ini kan kita cek respons, udah Don't tadi. touch patient. Telepon Analyze. udah, ini udah. Nah ini dia bilang don't touch patient, nggak boleh kita pegang sama sekali, karena nanti kita ikutan Don't ke shock. touch patient. Analyze it. Oke, jadi biasanya ngomongnya you clear, I clear, everybody clear, jadi nggak Shock ada yang pegang. advised. Bah, ternyata Don't touch patient. Press flashing shock button. Shock rebel. Shock. Pressing. Shock. Shock. Dok. Don't touch patient. Press flashing shock button. oke. Shock delivered. Ketika dia Start bilang CPR. udah siap untuk shock, berarti shock. Itu kan tadi udah di shock, Ya. kita pencet. Ya. Nah, sekarang kalau dia bilang CPR, berarti kita mulai lagi CPR. Di atasnya ini. Ngikutin iramanya itu sudah. Nah, Dia mulai ngikutin tadi iramanya. sudah mulai itu tadi. Nah, ini ramanya dia udah ngasih tahu kita. Kenapa tadi harus dipencet tadi yang gambar hati itu waktu shock? Nah, itu untuk shock. nge-shock kan kita kan nungguin kita siap. Hmm. Kapan Oh, kita shocknya nggak mulai megang? dari situ. Ya. Iya. Kamu siap nggak oke. untuk melakukan Kamu gitu ya? siap nggak untuk kita nge-shock? Karena Nah.